Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga, salam sehat. Nama saya Muhammad Ferdi Oktama dan di samping saya ada Kang Tiar. Beliau dari organisasi Sumbat dari divisi Litbang. Beliau hari ini akan membantu untuk menjelaskan di part kedua bahwasannya dengan tema alat dan teknik dasar. Oke teman-teman, kita akan menguraikan dari 3 unsur utama dalam permainan sumpit, yaitu dari user, cara penggunaan alat, dan alatnya juga di hari ini. Jadi gimana Bang Tiar? Yap, sehat? Alhamdulillah. Kita ngobrol santai hari ini kan. Ya. Teknik dasar banget tuh apa sih yang paling utama untuk seorang user tuh harus apa yang digunakan? Teknik dasar itu terutama alat ya. Mungkin alat ya. Alat itu harus mendukung ya. Terutama dari laras ini sendiri harus lurus dan ini termasuk dalamnya ya. Dia harus mendukung. Karena ketika kita memakai alat yang mendukung, bukan berarti itu harus mahal dan harus wah begitu ya. Tapi harus dengan alat yang mumpuni lah istilahnya seperti itu. Dengan standar yang memang itu layak untuk menembak seperti itu. Pertama laras ini. Laras ini diusahakan harus lurus dia kan, harus lurus, dan si damage ini pun harus lurus sama. Dan ketika masuk di dalam sini seperti ini ya. Di larasnya. Di laras ya, masuk laras seperti ini. Dia harus pas ya, harus pas gitu. Dan itu nanti tergantung kepada selera si penembak sendiri, mau itu padat atau mau ringan seperti itu. Nanti akan kembali lagi ke penembak juga. Tapi yang kita bahas ini sekarang kan masalah teknik ya. Teknik dasar itu sangat penting. Kenapa? Karena teknik itu banyak orang pertanyakan bagaimana dinembak 20-30 meter itu dengan tiupan itu sangat tidak mungkin. Di sini kita membutuhkan teknik ya. Teknik daripada tiupan ini sendiri. Pemahaman tentang tiupan. Ada terbagi beberapa teknik tiupan. Yang pertama itu kalau misalkan di jarak 10-15 meter itu dengan cuman hentakan sekedar menghentak ya seperti ini. Begitu, itu sudah cukup. Dengan tenaga perut ya, dorongan dari rongga ini dari perut itu sudah cukup. Tapi untuk 20 sampai 25 sampai 30 meter itu memerlukan teknik yang memang perlu teknik yang cukup kuat, cukup untuk mendorong si damage itu meluncur deras seperti itu. Artinya ada tekniknya ya Bang? Ada tekniknya. Jadi pemahaman peniupan itu sendiri begini. Mungkin teman-teman ya yang beberapa bertanya bagaimana caranya tiupan. Nah, dari kata tiupan ini mendasari dari olahraga alat sumpitan ini sendiri. Ini yang saya guna adalah mengembangkan bagaimana cara kita mendapatkan power yang kuat dengan udara tadi. Nah, sementara seperti ini, dorongan yang kuat sampai 20-30 meter tidak hanya cukup menggunakan tiupan, tapi kita menggunakan yang saya sebut istilah ledakan udara yang terjadi seperti di senapan atau di petasan misalkan, dia meledak karena ada padatan udara di dalam yang disebabkan oleh panasnya ini bahan bakar si petasan tadi. Nah, di sini juga sama seperti ini. Ini menggunakan teknik ledakan udara itu karena apa? Yang kita seperti ini ya. Pertama seperti ini. Kalau kita mau tiupan seperti ini tiupannya. Kita tempel seperti ini. Itu tiupan namanya. Itu tiupan menggunakan tenaga ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan ledakan udara itu, berarti ledakan udara itu berarti kan udara yang ditabung atau yang disimpan dengan tekanan yang kuat ya. Ketika kita mengumpulkan udara seperti ini. Kita membutuhkan tekanan ya. Kita masukkan mulut ke sini, usahakan teman-temannya di sini steril ya, menggunakan tisu atau tisu basah atau alkohol segala macamnya, supaya steril ya. Karena kita langsung bersentuhan. Karena kita bersentuhan dengan mulut ya, dengan mulut di sini. Nah, di situ juga di sini sebelum kita bicara lebih lanjut masuk ke dalam teknik sendiri. Alat ini bagaimana kita mencintai alat ini, itu ada di situ ya, steril tadi. Jadi kita tidak ada sungkan-sungkan karena kita mencintai alat ini. Seperti ini ya. Saya gunakan. Pertama masuk seperti ini ya. Begini. Oh, kita masukkan semuanya ujung dari itu ya. Semua. Semua. Agar apa? Agar si itu maksimal ya. Dan si tangan ini mau kiri di depan atau kanan di depan itu nanti kembali kepada si user si penembak sendiri ya. Si penembak sendiri. Seperti kita main ketapel, ada yang pegang tangan kiri, ada pegang tangan kanan seperti itu.
sama seperti itu. Tergantung kenyamanannya si penembak dengan alasan-alasan yang memang itu kuat. Iya. Seperti itu. Pertama kita masuk seperti ini. Lubang ini kita tutup dengan lidah kita. Nah, Oh, dengan ujung lidah kita Ya. masuk ke dalam semua mulut. Ya, Lubang seperti kecil ini. yang tadi untuk laras ya, langsung itu ini kita tutup. Kita tutup. Kita sumbat dengan Lidah kita. lidah kita. Ya, karena kita kalau kita tidak kita sumbat, kita mengumpulkan udara tidak bisa di sini. Untuk mengumpulkan tekanan itu. Iya, seperti itu. Ya, Jadi kita sumbat. betul seperti ini ya. Ini. Oh. Seperti itu. Jadi kita seperti meniup balon tapi disumbat seperti itu. Iya. Nah, ketika tekanan situ sudah ada, nah dengan jarak 10 sampai 15 meter itu tidak perlu kita hentak pun dia sudah meluncur dengan deras tanpa menggunakan tenaga. Tapi ketika kita ada di jarak 25 sampai 30 meter, nah dia seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Begitu. Ya, itu ledakan. Jadi ledakan itu setelah kita hentak sedikit dari tenaga perut, nanti ketika ini kita lepas, ada momen ya nanti ya. Nanti sambil praktek baru kita bisa paham bagaimana itu terjadi ya. Oh, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk teknik peniupannya, untuk supaya memperjauh jarak target agar terkena sasaran itu, ternyata kita memerlukan namanya tekanan dengan teknik tadi itu. Jadi kita memperbesar tekanan yang ada di mulut dan di perut juga ya, Bang. Ya, tekanan dari perut ya. Tekanan dari perut yang dikumpulkan di dalam sini yang Di tidak. mulut. Ya, seperti itu. Lalu nanti tekanan itu akan dikeluarkan, akan menjadi sebuah ledakan ya, Bang. Iya, betul. Ledakan yang keluar dari laras itu tadi yang Ya, kita arahkan sehingga mendorong pelurunya tadi ini ya. Iya. Untuk mendorong pelurunya tadi. Teknik postur badan tuh yang baik seperti apa sih? Kita tanya nih ke Bang Tiar. Jadi kita berbicara dengan postur ya. Itu kebutuhan ya. Ya. Kebutuhan. Kita tidak di sini tidak berbicara tentang masalah itu benar atau salah ya. Di sini untuk mendukung penggunaan alat ini sendiri ya. Ya. Selain tenaga tadi, nah seperti dalam silat atau dalam olahraga berfisik itu kita membutuhkan kuda-kuda ya untuk menunjang si otot itu sendiri ya, seperti ini. Ada beberapa alat yang menggunakan kayu memang itu berat ya. Tergantung kebutuhan ya. Ada juga senang ringan gitu ya. Nah seperti ini. Karena kita menggunakan otot perut ini harus dalam keadaan tegak ya. Tegak ataupun cukup untuk menghentak ya, seperti ini. Ini siku ini ya berguna untuk menopang ini seperti ini. Jadi tidak semua beralasan dan postur seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Ini untuk menjaga ya. Jadi untuk menjaga sini ngunci ya. Dan ini tidak goyang atas dan bawah ya, seperti ini. Nah, dan tenaga perut ini terjaga ya. Tapi ketika kita menghentak, maaf, saya keluarin dulu. Kita mengangkat begini, kita tambah ini. Dia tidak ada perubahan sama sekali, ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena hentakan tadi, goyang tadi, misalkan maaf ya, ada yang bilang seperti ini ya. Ada beberapa teman yang menanya, Kang, kalau begini boleh nggak? Tidak ada yang bilang nggak boleh. Oh, ya? jadi nggak ada ya? Sikunya ya. nempel ke badan. Ya, karena beralasan karena alatnya berat seperti itu ya, seperti ini. Dan seperti ini, itu mudah menyebabkan gerakan di subitan ini ya, karena kita menggunakan otot tadi pasti menghentak itu seperti itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, boleh nggak Bang katanya? Nggak ada larangan di sini. Oh begini pun boleh ya? Boleh ya? Oke. Seperti itu. Ya tapi kita menjaga di sini. Nah saya yang kembali ke pertanyaan bagaimana? Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Posisi kaki gitu gimana baiknya, Bang? Oh, posisi kaki seperti nyamping atau ya otomatis ya. gitu. Itu otomatis seperti ini ya. Ya. Terus ke depan seperti ini. Ya. Ambil sedikit seperti ini. Sejajar dengan ini. Karena dia menopang ini ya, menopang ini lanjut ke bawah ya, tengah tepangan. Nah, kalau kita seperti ini, kita begini, itu akan lebih berat ke depan. Berefek kepada otot perut. Oh, oke. Karena kita seperti ini kan. Nah,
terjadi di sini. Nah, ini terganggu. Nah, kalau seperti ini, dia relax seperti ini. Nah, boleh agak miring seperti ini boleh. Nah, seperti ini. Tapi tidak seperti ini, ya. Atau seperti ini, ya. Boleh seperti ini, boleh. Tapi yang penting ini terjaga dengan baik. Posisi ini ya, terjaga dengan baik, seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi dari teknik untuk posisi badan untuk berdiri ini tadi yang dijelaskan bahwasanya dengan teknik itu kita bisa untuk lebih memperdam getaran pada Ya, betul. larasnya ini ya. Sumpitan ini sendiri ya. Jadi dari tiupan tadi dan posisi badan ini pun juga memang harus diperhatikan Iya. untuk mendapatkan teknik yang nggak bakal mengganggu. Iya, meminimalisir lah. Iya, Meminimalisir gerakan di ujung laras. Ya, agar untuk mendapatkan titik Bidikan yang target bagus. ya. Iya. Titik target yang kita inginkan gitu. Iya, Bang. seperti itu. Tadi udah kita jelaskan berarti dari postur badan yang baiknya seperti apa, dan tadi juga teknik cara meniupnya seperti apa, udah dijelaskan juga sama Kang Tiar. Kalau cara membidiknya nih gimana nih? Cara membidiknya? Sebenarnya begini ya. Membidik itu seperti kita tukang arah ya, menentukan arah. Nah, sebelum kita membidik itu sangat diharuskan kita mendapat power yang konsisten sebenarnya ya. Jadi kita balik lagi ke awal tentang naik peniupan tadi, seperti kita menggunakan ketapel ataupun peluru ya, peluru kaliber misalkan ya. Dengan jarak sekian, kemiringan sekian, arah angin sekian, itu sangat menentukan. Nah, bagaimana kita menembak dengan satu jarak, dengan peluru atau ibarat ketapel itu dengan karet yang berbeda, itu sangat sulit. Nah, seperti ini sama. Itu yang dibutuhkan itu adalah tenaga tiupan dulu ya, yang sudah terukur baru kita membidik. Nah, tapi di sini sepintas saya akan menjelaskan bagaimana cara membidik. Ya. Nah, membidik itu, nah ini ada pertanyaan nih dari teman-teman nih, Pak Ferdi nih ya. Ya. Ini, Bang, kok ini pikirnya nggak di atas sih Bang, ini di pinggir nih? Ya. Ya, ini banyak pertanyaan ini. Ini sebenarnya begini, saya adopsi dari perhitungan saya tentang ketapel ya. Ketapel itu, jika ketapel itu karet lurus, bahwa tandanya mata kita ada persis di atas sejajar dengan karet yang dua tadi. Mata kita yang ketiga seperti ini ya. Oke. Nah, ini pun sama seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan pisir di sini, otomatis mata kita yang digunakan untuk membidik, mata kiri atau kanan, berarti harus di atas ini. Oke? Nah, karena ini di pinggir, nah seperti ini. Ini saya menggunakan mata kiri saya ya. Ya. Nah, ini pas ujung tuh ada di mata saya. Dengan anggap kamera itu sasaran saya ya. Seperti ini. Oke, ya. Nah, kalau di atas seperti ini, mata kiri saya ya. Nah, ini memang lurus di atas, tapi dia akan melenceng ke sebelah kiri. Karena apa? Karena ibarat kalau ini ditaikan ke sini, ini ada di tengah. Ya. Ya, di tengah sini ya, mata. Iya, mata saya ada di samping kan? Oke? Mata saya ada di samping seperti ini. Nah, kalau tidak menggunakan pisir, maka akan terjadi seperti ini. Kalau saya tidak menggunakan pisir, mata saya fokus kepada target. Ya. Ya, mata kita atau mata penembak, teman-teman semua, itu ada tampilan visual dari ujung sumpit ini menjadi dua. Ya. Ya, seperti ini. Gini. Nah, ini. Seperti ini. Ujung ini ada dua. Ketika mata saya fokus ke sana. Dan target itu ada di tengah-tengah dari bayangan sumpit, ujung sumpit ini yang dua tadi. Oke? Ketika kita fokus ke jauh, nah seperti jari kita ini ada dua kan? Nah, ini ada di tengah-tengah dia. Jadi, ketika kita fokus ke target ini, nah ujung sumpit ini ada dua seperti ini. Dia ada di tengah-tengah target. Seperti itu. Oke. Iya. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya tutup seperti ini. Itu cara membidiknya. Yang terjadi nanti ketika memang power itu tidak terukur atau tidak konsisten kekuatannya, nanti akan melesetnya itu dia akan atas atau bawah. Seperti itu aja. Gitu. Misalkan seperti ini. Ketika kita luruskan tadi ke sini ya, misalkan ya 10. Oke. Tenaganya terlalu kuat untuk di jarak 15 meter atau 20 meter misalkan ya, seperti itu. Jatuh misalkan di atas sini ya. Misalkan di lingkaran 5 dan 6 ini ya. Ya. Di sini. Misalkan. Nah, kalau kita bisa menjaga itu, pastikan tenaga kita itu bisa stabil. Nah, kita rubah menjadi di sini. Maka akan jatuh ke sini. Ketika kita bidik
ke angka 10 dan jatuh di sini, ya. Kalau bisa sekali lagi, kalau bisa dijaga itu konsistensi tiupannya seperti itu tadi lagi. Nah, maka kita bisa arahkan ke sini. Seperti itu. Nanti akan jatuh di sini. Oke? Seperti itu perkiraannya. Dan banyak kendala-kendala di teman-teman yang memang yang membidik itu, karena ya umum membidik itu masalahnya bukan di bidikan tapi di tiupan tadi. Makanya sebelumnya kita arahkan atau jelaskan bagaimana cara mendapatkan power yang kuat seperti itu. Oke, berarti untuk di teknik membidik ini nih kita juga tadi juga Kang Tiar juga nyebutkan bahwasannya ada faktor yang namanya angin. Ya. Nah, berarti ketika faktor angin ini akan mempengaruhi ketika kita memainkan sumpitan ini di outdoor gitu ya Bang ya? Oh ya, betul. Nah, itu salah satu tantangannya ya. Salah satu tantangannya, ya. Salah satu tantangan kita Ya. ketika main sumpitan ini di outdoor, kita juga harus memperhatikan angin berarti. Ya. Kecepatan angin begitu Ya, ya. Bang? betul. Tapi ketika memang kita main di indoor sih ya enggak ya. Main-main aja ya. Main aja ya. Ya, jadi kalau kita untuk mengurangi ya angin tadi ya, misalkan angin dari arah kanan ke kiri misalkan, itu kita bisa antisipasi di tembakan yang kedua. Ya pasti ketika kita tembak di tembakan yang pertama, itu Ya. kita arahkan agak ke kanan sedikit. Kalau itu angin dari kanan. Ya. Kalau seatboot sebaliknya, Ya. seatboot sebalik. Dan bagaimana kalau dari depan atau dari belakang si angin itu sendiri? Ya. Kalau di depan itu menambah dorongan, kalau dari depan itu mengurangi dorongan. Nah, itu kita bisa sikapi dengan keadaan dengan pemahaman teknik tadi gitu. Yang penting ingat-ingat tadi kita bidik kemana dan kekuatan angin seperti apa, berubah atau tidak. Tapi itulah untuk membiasakan diri kita menyatu dengan alam. Justru tantangannya lah, tantangannya. Iya. Karena memang ini nih kegiatan yang memang tradisional yang memang Iya. zaman dulu digunakan memang untuk di luar ruangan gitu. Iya, betul. Berburu. Iya, untuk berburu, iya, seperti itu. Jadi untuk cara membidik berarti kita memang harus lebih melatih insting ya Bang Tiar ya. Untuk insting kita kayak untuk di jarak 15 atau 25 meter, Ya. 5 meter gitu. Iya betul. Nanti seperti ini di perlombaan sendirian ya, yang di tingkat klub ataupun provinsi atau nasional itu di 20 meter untuk putra dan 15 meter untuk putri. Nah, untuk khususnya peserta di pertandingan biasanya dia berlatih itu di jarak ya tertentu. Jadi untuk membiasakan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang biasa bermain kadang di 15, kadang 20, kadang 17, itu nanti beriring atau berjalannya seringnya latihan nanti akan tahu. Karena tadi kan saya jelaskan ujung mata saya ada di ini, diluruskan ke angka 10 seperti ini. Ya. Padahal kan ini sama mata saya kan ada jarak beberapa senti. Ya. Harusnya dia ke atas. Ya kan? Tapi kan di sini ada gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi itu tidak seperti angin yang naik turun. Dia tetap seperti itu. Stabil, Ya, ibarat sedotan magnet, dia akan seperti itu. Jadi kita bisa arahkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menembak di 20 meter dengan damek misalkan sebesar ini, maaf ya karena ini belum ini buatan sendiri ya, belum buatan saya sendiri, belum saya timbang berapa beratnya. Tapi bisa dikira-kira dengan tenaga yang sudah terukur yang biasa kita menggunakan sumpitan ini, misalkan di jarak 20 meter itu dengan lurus seperti ini, harusnya dia akan naik ke atas ya. Kalau itu dia turunnya dengan maksimal tenaga kita turun di bawah, kita bisa sikapi dengan mengurangi beban peluru. Begitu sebaliknya. Kalau dia jatuh di atas sasaran yang kita bidik dan kita bisa kita beratkan atau ya bidikannya kita rubah. Oh kita ke atas terus ya kita ke bawahin aja. Arah bidikannya. Iya gitu. Kalau ke 10 jatuhnya di 8 terus di atas tuh. Ya arah ke 8 bawah seperti itu. Dari Kang Tiar udah menjelaskan cara membidik itu seperti apa yang baiknya dan memang harus melatih feeling juga ya Bang Tiar ya. Yep. Untuk menentukan titik tengah dari bayangan tadi ini. Pengaruh angin ya. Ya, pengaruh angin juga masuk ya sebagai untuk kita membidiknya ya. Iya, betul. Nah, ini Bang Tiar, balik sedikit ke teknik cara peniupan. Iya. Soalnya tadi Bang Tiar waktu mempraktekkan itu ada 2 cara tadi yang saya lihat ya. Yang saya lihat ada yang memang bibirnya langsung ketemu di ujung lubang itu tadi, lubang larasnya si sumpit ini tadi. Yep. Ada juga tadi yang pangkal dari sumpit ini masuk ke dalam. Ya.
Coba dong Bang Tiar bisa nggak ngejelaskan gitu gimana? Bahwasannya itu teknik apa atau keuntungan plusnya gitu ya kan? Jadi kita di sini bilang teknik itu kita sebut teknik candu ya. Teknik candu. Iya. Untuk disumbat gitu maksudnya? Ya, untuk disumbat ini, untuk sumbat ini kita sebut ini teknik candu. Oh, candu. Iya, karena ketika menggunakan teknik itu, si pengguna yang belajar biasanya dia tidak menyangka luncuran si peluru itu akan seperti itu. Kuatnya, tidak menduga. Iya, gitu. Iya, tidak menduga bahwa kok seperti itu ya. Padahal tadi saya niup dengan sekuat tenaga hanya seperti ini, kok sekarang seperti ini. Begitu. Jadi ada kesan tertentu ketika menggunakan teknik ini dengan jarak 20 meter, padahal dia tidak pernah lontaran si peluru itu tidak pernah sampai ke 20 meter itu, walaupun sampai dia harus ke atas seperti ini. Jadi mengandalkan lontaran. Iya, lontaran seperti itu. Jadi kita namakan teknik candu, karena teknik candu itu ya itu tadi lah saya bilang menikmati ya, menikmati kecintaan kita tentang alat ini sendiri, penggunaannya sendiri, dan terlebih yaitu tadi saya bilang rata-rata yang teman-teman yang baru belajar di teknik ini dia tidak menyangka lontaran pelurunya itu begitu kuat ketika menggunakan teknik candu tadi. Yang ujungnya tadi itu ujung pangkal dari sumpit ini masuk semua. Iya. Dan ditahan oleh si lidah ya. Iya. Lidah. Beberapa teman yang baru melihat, wow. Keren banget. Ekstrim gitu ya. Ekstrim ya, seperti itu. Makanya saya seperti inilah. Oke. Ya. Okay. Ini beralasan kenapa saya bikin alat ini lebih besar ya dari batang atau laras sumpit ini sendiri. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti alat-alat ya. Ya. Bagian-bagian ya. Ya, ini bagian-bagian. Ini larasnya. Oke. Nah, seperti ini ada seperti ini pun bisa. Cuman untuk teknik candu itu sendiri yang kita bilang candu kayak gini, ini dengan diameter sekecil ini itu akan sulit untuk memegang bibir kita tadi ya, untuk supaya lengket di sini ya. Oke, jadi lebih spesifiknya dengan teknik candu ini kita memerlukan diameter pangkal itu yang agak lebih besar dikit. Yang Abang pegang ini ya. Ya, seperti ini. Nah, ini knockdown namanya ya. Ini bisa plug and play. Nih, seperti ini. Dan masuk ke sini. Knockdown. Ya, plug and play. Ini bisa bongkar pasang. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika bibir kita masuk ke sini, dia akan mengunci di sini. Akan mengunci. Jadi kalau saya perhatikan, semakin besar, tapi tidak terlalu besar juga ya. Mungkin untuk masuk ke dalam mulut itu semakin nyaman. Cuman ya yang nampak terlihat oleh penonton itu, wow, ekstrim. Karena dimasukkan semuanya ya. Iya. Tadi ya, yang tiupan kalau umum kita tiup bagaimana? Begini. Itu meniup. Tapi dalam teknik candu itu kita meniup tidak seperti itu. Oke. Begini. Oh, jadi lebih memperbesar ya. Iya. Besar rongga. Iya. Ini kita kita ngeluarkan semuanya gitu. Iya, gini. Gitu. Seperti itu. Ya kalau tiup seperti itu ada di ujung mulut. Nah, kalau ini tapi langsung dari rongga tenggorokan kita, dari tenaga dari perut. Seperti itu. Ini saya ngelihat dan dijelaskan aja tentang teknik candu ini, saya malah jadi, padahal belum nyoba tapi saya jadi kecanduan nih jadinya. Siap. Nah, kita bisa datang aja ke tempat latihan kami ya. Kita bisa berlatih tuh ada di Kampung Cacing namanya ya. Di daerah Cikokol. Dan di daerah Tangerang Kota itu ada kita di Rumah Makan Pecak Pok Minun ya. Gitu. Kita latihan di situ biasanya ya. Berarti balik ke tadi ya, teknik candu ini tadi ya. Buat teknik candu ini sebutan khasnya dari sumbat. Ya. Untuk karena memberikan sebuah efek candu. Ada yang keasikan lah ya. Gitu. Dan biasanya satu kali lagi sampai berpuluh-puluh kali dia coba. Oke, ini di depan kita juga ada alat dari produknya komunitas Sumbat ya. Karya dari Sumbat. Boleh dijelasin Bang Tiar? Ini sampai saya lihat juga ada yang ukurannya
pendek banget ini mungkin. Iya. Diameter berapa nih Kang Tiar? 1 meter? Ya 1 meter itu. Oh 1 meter. Habis itu ada juga yang sama nih panjang, cuman ini yang agak kecilan dikit ya larasnya. Iya, betul. Dan ini ada yang larasnya kayu ya. Ya. Nah, boleh dijelasin Kang Tiar? Awal kita bikin sumpitan itu kan dari satu kesenangan ya. Ya. Kesenangan bermain sumpitan dan kita terus melestarikan ya. Terus berjalannya waktu dengan kebutuhan, akhirnya ada beberapa teman-teman yang coba-coba ya dengan harga yang dengan budget yang minimal, tapi bisa main bagaimana? Karena sumpitan ini sendiri cukup riskan ya atau sensitif ya karena berhubungan dengan mulut ya. Iya. Jadi ada beberapa orang yang memang risih. Jangan dengan orang lain, walaupun dengan teman sendiri kadang risih ya. Gitu. Nah ini adalah buatan saya karena kebutuhan tadi ya. Yang untuk yang coba-coba ini bisa didapat dengan harga yang lebih murah. Oke. Seperti itu. Kalau ini berbahan dasar kayu. Iya, ini berbahan dasar kayu Iya. dengan laras aluminium. Dan ini pun sama, laras aluminium. Iya. Dan luarnya tapi tetap aluminium. Oh, oke. Gitu. Untuk meminimalisir harga ya. Iya. Itu supaya jadi teman-teman pemula atau saya bilang hobi baru lah. Jadi dengan budget yang minimal dia bisa memainkan seperti itu dengan budget minimal dan tidak mengurangi efisiensi atau kegunaan ya. Iya, mahal ataupun murah itu tidak menghambat lah, tidak berbeda dari penggunaan ini sendiri seperti itu, efisiensi penggunaannya seperti itu. Fungsionalnya itu sama, cuman hanya beban saja yang berbeda. Ya. Nah, ketika kayu ini, ketika kita memegang dengan bobot yang berat, ketika ada hentakan seperti ini, karena tenaganya cukup kuat, karena beban berat tadi, dia agak lebih memperedam getaran. Ya. Oh, oke. Memperedam getaran. Kalau bahannya kayu ya. Ya, tapi dengan aluminium ini, dengan alat yang ini, secara fungsional dia tidak berbeda ya dengan berbahan dasar kayu. Oke. Ini hanya ringan saja. Kekurangannya ya dari bobot, selebihannya mulai dari anak-anak dia bisa bermain. Dari ini pun juga nih saya kayak lihat yang di pangkal dari sumpit ini ada bisa dicopot ya. Oh ya, ya ini sebenarnya pengembangan ya. Pengembangan di mana dari ada kebutuhan tadi. Ya. Ketika ada orang atau perkumpulan atau yang geng lah ibarat seperti itu ya, dia berkumpul, dia punya budget sedikit tapi tidak bisa membeli semuanya. Akhirnya celah ini. Jadi jadi Bang Tiar lebih jelasnya itu mempersiapkan dengan satu laras aja. Ya. Itu kalian bisa buat main bareng-bareng. Betul. Tapi dengan ininya masing-masing. Ya, jadi 3, 4 sampai 5 orang bisa berpatungan membeli sumpitan dengan ininya masing-masing. Masing-masing ini. Adanya bagian ini. Ya. Dengan satu laras saja itu kita bisa buat main bergantian. Ya, betul. Jadi coba Bang Tiar jelasin ini namanya apa? Ya. Dan ini seperti apa konsepnya? Kita sebut motis ya. Motis. Iya, motis atau pangkal tiupan ya. Oh ya. Pangkal tiupan. Nah, ini kita buat karena memang dari kebutuhan teman-teman di luar sana yang ingin berlatih tapi tidak memiliki budget. Jadi dia cukup mempunyai satu sumpitan tapi bisa menggunakan beberapa orang. Buat bareng. Ya, gitu. Solusinya ini tadi. 5 orang ya, satu dia bisa gantian seperti itu. Ya. Jadi ini teman-teman namanya motis. Ya, motis. Jadi ini untuk pribadi berarti ya. Ya. Lebih fungsinya seperti itu. Ya. Untuk pribadi karena dengan tujuan untuk menjaga kesterilan. Benar ya. Iya, betul. Jadi itu aja teman-teman ulasan kita untuk di part 2 ini. Kalau memang nanti bakal ada penasaran, ingin tahu info lebih lanjut tentang kegiatan dari kita di Sumbat, ada di Instagramnya dan di Facebook. Nanti coba bisa dilihat di situ bahwasanya nanti ada informasi-informasi penting dan juga mungkin nanti kita tambahin lagi ada lagi
berapa part lagi ya Bang? Ya, nanti teman-teman bisa bertanya ya. Bertanya di akun Facebook kami. Nanti kita jawab di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti ulasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sumpitan Banten tradisional, Satu tiupan berjuta rasa.